Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semua. Apa kabarnya pagi ini? Semoga anak bapak semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pembelajaran 1, Nabi Muhammad SAW teladanku. Adapun tujuan pembelajarannya supaya siswa dapat meneladani atau mencontoh sifat jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dikenal jujur sejak kecil. Ketika dewasa, Nabi mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW selalu jujur kepada siapapun, baik dalam perbuatan maupun dalam perkataannya. Nah, anak bapak yang soleh dan soleha harus jujur seperti Nabi Muhammad SAW, karena orang jujur akan bernasib baik seperti Nabi. Ayo, mari kita bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat sikap jujur Nabi Muhammad SAW itu dalam perdagangan. Nah, Nabi Muhammad SAW terkenal kejujurannya. Ketika dewasa, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang. Beliau menjualkan dagangan Khadijah. Karena kejujuran Nabi dalam berdagang, akhirnya Khadijah menjadikan Nabi sebagai suaminya. Khadijah menyerahkan perdagangannya kepada Nabi karena beliau percaya dengan kejujuran Nabi. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira pada malam tanggal 17 Ramadan. Malam tersebut dikenal dengan malam Nuzulul Quran, yakni turunnya wahyu Al-Quran. Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW berdakwah mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah. Namun ada juga yang menentang Nabi. Meskipun ditentang, Nabi Muhammad SAW tidak pernah putus asa. Beliau berdakwah hingga akhir hayatnya. Kejujuran Nabi Muhammad SAW membuat masyarakat percaya untuk mengikuti ajaran Islam yang dibawanya atau yang didakwakannya tadi. Nah, sekarang kita lihat contoh perilaku jujur. Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong. Jujur juga berarti berkata apa adanya atau teguh pendirian. Jujur merupakan perbuatan yang terpuji. Nah, sekarang kita lihat contoh perilaku jujur, antara lain yang pertama, mengembalikan sisa uang belanja yang diberikan ibu. Nah, anak bapak mungkin pernah disuruh berbelanja. Kalau ada uang kembalian maka harus diberikan kepada ibu. Yang kedua, tidak mencontek saat ulangan atau ujian. Yang ketiga, berkata sesuai dengan kebenaran, tidak mengada-ngada. Jadi kalau anak bapak melihat suatu kejadian, maka harus benar-benar yang anak bapak lihat yang disampaikan, tidak boleh ditambah-tambah. Yang keempat, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Meminta maaf merupakan juga contoh perilaku jujur karena kita sudah berani mengakui kesalahan. Yang kelima, tidak berkata bohong. Selanjutnya, keuntungan bersikap jujur. Keuntungan itu sama artinya dengan manfaat. Maksudnya di sini, apa manfaat yang akan kita dapatkan kalau kita bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat manfaat sikap jujur antara lain: 1. Dipercaya oleh orang lain.
2. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Bermanfaat bagi sesama manusia. 4. Dilindungi Allah dari segala kejahatan. 5. Mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, siapa yang ingin masuk surga? Ya, Bapak yakin semua ingin masuk surga. Nah, mulai sekarang anak Bapak harus bersikap jujur ya kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan kepada semua orang dimanapun anak Bapak berada. Cukup sekian materi kita hari ini, dan untuk tugas, anak Bapak kerjakan latihan atau isian yang ada di halaman 3 dan 5, serta latihan soal halaman 8 dan 9 saja dulu ya, yang soal pilihan gandanya. Nanti kirim ke WA oleh kelasnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.